Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalam surah Nisa yang dari ayat 95 kayaknya sampai 98 99 itu sebenarnya tentang menjelaskan tentang hanya ada dua cara orang-orang menghadapi kezaliman. Yang pertama yang di ayat 95 yaitu berjihad melawan orang-orang yang zalim, dan pahalanya pahala yang sangat besar, lebih baik daripada yang duduk. Yang menarik itu yang ayat 97, sepertinya 97 ya, yang membahas ketika malaikat bertanya dan mereka dianggap sebagai orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Mereka menjawab mereka adalah orang-orang yang dizalimi. Dan malaikat pun bertanya, kenapa nggak hijrah? Gitu. Dan justru orang-orang seperti ini tempatnya di neraka. Jadi memang cuma dua cara. Kalau kamu memang nggak sanggup berperang, maka kamu boleh berhijrah. Tapi di ayat selanjutnya Allah mengecualikan kepada orang-orang yang tidak tahu caranya berhijrah bagaimana. Jadi orang-orang yang nggak bisa berhijrah, semoga Allah memaafkan mereka. Karena memang cuma dua cara umat Islam itu menghadapi kezaliman, bukan menerima, sama sekali bukan menerima, justru berperang, berjihad melawan kezaliman itu. Karena kalau kamu mendiamkan diri dizalimi, kamu menjadi penghuni neraka malah. Atau cara kedua hijrah, pindah dari tempat orang-orang yang menzalimi kamu. Makanya di Wakanda aja kali ya. Yang jelas umat muslim di Wakanda ini paling sakit nanti. Paling sakit. Betapa banyak kamu membiarkan kezaliman. Bahkan kamu bukan orang-orang yang dizalimi ternyata. Mungkin kamu dizalimi tapi kamu masih makan 3 kali sehari. Yang menjadikan itu orang yang udah gak bisa makan bahkan sekali sehari. Sesuatu yang berat, dan kita semua yang tanggung jawab. Karena makanya saya nggak pernah berpikir bahwa negara ini negara dengan muslim terbesar. Kayaknya bukan ya. Lebih tepatnya ini negara munafik sebenarnya, dengan kaum munafik terbesar mungkin. Karena mustahil kalau umat muslim nyata bahwa dia melakukan apa yang dalam Al-Quran, perintah Allah dalam Quran, sedangkan ketidakadilan terjadi di mana-mana. Berarti memang umat muslim yang benar-benar paham Al-Quran itu cuma sedikit. Karena ini lebih tepatnya sebagai negara dengan kaum munafik terbesar sedunia. Karena ketidakadilan terjadi di mana-mana. Apalagi penindasan terhadap nonis. Banyak sekali saya dengar cerita penindasan terhadap nonis. Makanya di negeri ini salah satu yang saya tahu paling banyak murtadnya. Termasuk paling banyak murtadnya justru. Karena memang banyak orang Islam yang tidak memahami Al-Quran dan tidak menjalankan perintah Al-Quran. Salah satunya adalah menerima kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah Wakanda. Bukan terhadap dirinya, tapi terhadap orang lain. Dan kalian semua yang akan menanggung itu. Dan inilah salah satu kenapa saya berpikir negara ini akan segera menerima azab yang besar dari Allah. Justru karena itu. Karena banyak di antara kamu yang membaca Al-Quran tapi tidak memahami isinya. Banyak di antara kamu yang memahami Al-Quran tapi tidak melaksanakan isinya. Kamu merasa jumlah kamu banyak, tapi ternyata sia-sia. Karena ketidakadilan terjadi di mana-mana. Wujud kesia-siaan seorang muslim adalah ketika mereka tidak mampu menegakkan Al-Quran.
dan wujud dari ketidaktegakan atas Al-Quran itu adalah munculnya ketidakadilan di mana-mana. Inilah yang terjadi saat ini. Bahkan pemerintah Wakanda memiliki niat yang udah terpampang jelas untuk membunuh rakyat Aceh dengan tindakan-tindakan mereka. Ketika mereka tidak menurunkan seluruh pesawat yang mereka miliki untuk membantu bencana, itu sama dengan membunuh sebenarnya, karena banyak korban yang terisolir. Tapi mereka nggak menurunkan semua pesawat yang mereka miliki. Berarti mereka memang berniat membunuh rakyat Aceh. Sampai ketika mereka justru mau menahan, memenjara orang yang berdonasi. Jadi mereka tidak ingin kita berdonasi. Kenapa mereka tidak ingin mereka? Berarti mereka memang berniat membunuh rakyat Aceh. Mereka tidak ingin menaikkan ke status nasional sehingga bantuan internasional nggak masuk. Niatnya jelas untuk membunuh rakyat Aceh, niatnya itu jelas. Tapi kenapa mereka ingin membunuh rakyat Aceh? Karena mereka mau mengambil lahannya. Karena tanah Aceh itu subur. Jadi mereka ingin mengambil tanah Aceh. Dan kalau itu PSN, statusnya PSN itu nggak perlu persetujuan pejabat daerah, nggak perlu. Itu langsung dari pusat PSN. Jadi memang tujuan mereka adalah sawit. Dan saya baru tahu ternyata saya baru baca podcastnya dari mbak itu, mbak yang rambutnya keriting itu, supaya namanya, maaf ya saya sulit menghafal nama. Ternyata sawit itu yang ambil pemerintah Amerika ternyata ya. Saya nggak tahu pemerintah Amerika atau perusahaan Amerika. Saya kira perusahaan lain, ternyata Zionis lagi. Udah emas diambil di Papua, ternyata sawit juga mereka. 84 juta. Katanya Amerika sama Belanda ya, dibilang. Belanda kayaknya cuma 16. Amerika itu 84 juta. Zionis lagi. Ini mereka memang, Zionis ini kayaknya memang yang menyebarin ya prinsip utama tentang tanah-tanah atau daerah-daerah yang memiliki sumber daya yang banyak. Apa tuh prinsipnya? Prinsipnya adalah rakyatnya harus bodoh dan rakyatnya harus menderita. Sama seperti yang terjadi di Kongo, salah satu tanah yang katanya paling kaya katanya dengan sumber daya. Ini prinsip utama yang disebar Zionis ke tanah-tanah subur, bahwa rakyatnya harus menderita dan rakyatnya harus bodoh. Kenapa? Karena itu pengambilan sumber dayanya itu bisa mengakibatkan sesuatu yang krusial, yang negatif, seperti terhadap kesehatan. Siapa yang mau kerja kecuali rakyat di daerah itu sendiri. Jadi memang rakyatnya harus bodoh dan rakyatnya harus menderita, karena mereka yang harus mengambil cadangan sumber daya itu, dan mengambil itu riskan, menyebabkan sesuatu yang riskan untuk orang yang melakukan itu. Salah satunya adalah kesehatan. Makanya pertambangan sawit selalu menimbulkan bencana kepada rakyatnya sendiri, karena itu prinsip utama yang diletakkan Zionis. Siapa yang mau ambil sumber dayanya kan harus diambil. Berarti orang yang tinggal di tanah itu yang harus ambil. Mereka yang harus hidup dalam penderitaan, dan mereka yang harus hidup dalam kebodohan. Makanya banyak negara-negara yang sumber daya alamnya tinggi tapi miskin, karena memang itu prinsip utama. Nggak boleh pintar dan nggak boleh kaya, harus tertindas. Karena untuk mengambil sumber daya alam itu nggak bisa. Dan sebenarnya ini pun bisa secara ilmiah ya, sebenarnya bisa dikurangi dampak negatif. Tapi kalau dikurangi, pengambilan sumber dayanya itu kurang gitu. Serius. Makanya mereka nggak mau, lebih baik orang daerah itu yang mati ya kan, daripada sumber daya yang mereka ambil sedikit. Karena kalau mengikuti sistem untuk menyelamatkan
kesehatan orang-orang yang ada di yang memiliki sumber daya itu, sumber dayanya kan sedikit diambil. Mereka kan nggak mau, mereka mau banyak. Jadi memang harus bodoh dan harus menderita. Makanya semua negara-negara yang memiliki sumber daya itu pasti rakyatnya menderita, itu ya udah ketentuan dari mereka. Karena kalau nggak menderita, sedikit diambil sebenarnya. Mereka butuh banyak, karena mereka mau hidup mewah, hidup mewah semewah-mewahnya. Soalnya mereka berpikir nggak ada kehidupan setelah mati, dan mereka nggak akan dibayar setelah mati atas apa yang mereka lakukan. Mereka sangat percaya dengan itu. Tapi lucu karena mereka percaya nggak ada kehidupan setelah mati, tapi mereka nggak bisa menciptakan darahnya sendiri, nggak bisa menciptakan dirinya sendiri. Jadi karena memang orang-orang yang seperti ini, orang-orang fasik itu orang-orang yang menyedihkan. Ketika mereka melihat azab di neraka, baru mereka nangis, tapi nggak berguna. Mereka pengen kembali ke dunia dan jadi Islam dan jadi orang yang berbuat baik.